Kita boleh jatuh, tapi ingat Anda harus punya kemampuan mantul lebih tinggi dari sebelumnya. Tapi kalau Anda nggak punya kemampuan untuk mantul, maka Anda mengalami kesulitan hidup yang tidak tahu sampai kapan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini saya lagi di rumah, tepatnya di Bukit Baruga Makassar ya, karena kita nggak bisa kemana-mana, maka kita bekerja di rumah saja. Dan saya berharap Anda juga demikian. Tapi kalau Anda nggak bisa bekerja di rumah, nah tadi Bu Vitalia sudah memberikan, oh ternyata ada cara buat bekerja di rumah. Oh ada caranya ternyata produktif di rumah. Dan insya Allah kalau Anda terbuka, ya apa yang kami nikmati, insya Allah Anda juga akan bisa rasakan. Bapak Ibu sekalian, saya Hasibuan Kanata, saya orang Bugis, saya lahir dari sebuah kampung ya, mungkin tidak dikenal, namanya Desa Papolo ya, Kabupaten Bone. Jadi kalau Anda tahu mantan Wakil Presiden Bapak Yusuf Kala, beliau satu kampung dengan saya kenal beliau, tapi saya tidak dikenal sama beliau, itu masalahnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan kepada Anda, dalam kesempatan ini saya ingin sharing kepada Anda, kenapa sih kami menawarkan usaha ini kepada Anda. Apalagi dalam kondisi pandemik seperti ini, begitu banyak orang yang mungkin dirumahkan, atau penghasilannya turun, atau mungkin usahanya tutup. Nah, Anda mungkin butuh solusi dan kami menawarkan solusi pada siang hari ini dan saya berharap Anda terbuka. Saya pribadi, termasuk orang yang suka menghitung, karena yang namanya hidup itu harus diukur, termasuk dalam hal kebutuhan ya. Saya juga bukan dari keluarga yang mapan ya, keluarga yang berkecukupan. Saya merasakan bagaimana rasanya hidup susah. Ngomong-ngomong, background keluarga saya adalah petani, jadi dari kecil memang saya sudah terbiasa bertani, tanam padi, terbiasa juga pelihara sapi, sapi gemuk, tapi sayanya kurus ya, itu jadi masalah. Nah, di situ saya merasakan bahwa ternyata hidup yang namanya susah itu tidak menyenangkan, dan yang namanya tidak menyenangkan itu ya tentu harus kita cari solusi. Bagaimana caranya keluar dari situ? Ibaratnya, kalau misalkan kita lagi berada di sebuah tebing dan tebingnya itu lagi goyang, tentu kita tidak bisa berdiam diri. Apa yang harus kita lakukan? Tentu harus hijrah, keluar dari situ. Coba Anda bayangkan kalau ada orang yang kondisi tempat berdirinya lagi goyang, ada gempa, dan dia diam di tempat dan dia tahu di situ rawan, dan dia tetap masih bersanteria, dan menurut saya ini adalah orang yang nggak memakai akalnya. Tidak normal menurut saya. Jadi, kalau Anda merasa bahwa kondisi kehidupan Anda sekarang tidak baik-baik saja, ya Anda harus segera hijrah, cari peluang. Dan insya Allah, setiap masalah, setiap kendala pasti ada solusinya. Dan kita hadir untuk memberikan solusi itu kepada Anda. Nah, Bapak Ibu sekalian, banyak orang mengatakan kepada saya, "Kenapa Pak Hasibuan mau jalankan bisnis multi level marketing? Kan Anda punya keahlian." Saya sarjana teknik sipil, saya bisa jadi kontraktor, saya juga menguasai banyak bahasa, salah satunya bahasa Bugis ya. Dan tidak semua orang bisa bahasa Bugis. Saya cuma bilang bahwa saya mencari sebuah pekerjaan itu bukan karena apa pekerjaannya, tapi seberapa banyak yang bisa diberikan kepada saya. Karena hidup itu, kalau saya ingin sharingkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa ada namanya ruang toleransi. Jadi ruang toleransi itu adalah ada ruang di mana kita merasa bahwa kita ini longgar, nyaman, seperti itu. Sama halnya misalkan kalau kita ingin, butuh bikin baju ya, pakaian, tentu Anda butuh kain. Nah, pertanyaannya Anda punya kain sebanyak apa? Kalau kainnya sedikit, jangan-jangan hanya bisa dibikin pakai celana dalam, atau hanya pakaian dalam, atau Anda cuma bisa bikin celana pendek. Nah, tentu ada standarnya. Oh iya, ini cukup untuk beradab dibikin sebuah baju seperti itu. Sama juga dengan saya mengukur berapa yang saya butuhkan sebenarnya sebulan, berapa yang saya butuhkan untuk bisa meng-cover keluarga saya yang mungkin kurang mampu seperti itu. Bagaimana kalau kainnya lebih? Ya saya akan bagi ke orang lain supaya yang mungkin yang kurang kainnya bisa terbantu untuk menutup auratnya seperti itu. Jadi penghasilan itu seperti kain. Anda harus ukur sebenarnya berapa kain yang Anda butuhkan. Ini namanya ruang toleransi. Seperti lift, lift itu ruang toleransinya rendah. Misalkan Anda takut sama kecoa dan Anda berada di lift yang lagi berjalan, tiba-tiba ada kecoa gitu loh. Apa yang Anda lakukan? Anda paling teriak-teriak karena ruang toleransinya terlalu kecil. Sama juga dengan penghasilan yang kecil. Ketika kita ada kendala kecil saja, kita gampang teriak-teriak dan itu tidak menyenangkan. Dan kita butuh solusi bagaimana memperbesar ruang toleransi kita. Fondasi finansial kita bagaimana diperbesar sehingga kita punya ruang toleransi.
Coba Anda lihat di slide, di situ juga ada ruangan. Ketika Anda mungkin tidak takut sama kecoa dan Anda berada di ruangan yang luas, mungkin Anda tidak menanggapi, Anda bisa ke pojok jauh dan bisa tidur nyenyak. Tapi ketika ruangannya sebesar lift, itu membuat hal yang tidak perlu jadi masalah akan jadi masalah. Nah, saya baru menyadari kenapa dulu orang tua saya itu selalu marah-marah. Apakah orang tua memang marah sama saya, jengkel sama saya, benci sama saya? Ternyata tidak. Karena kami mengalami kondisi di mana punya ruang toleransi finansial itu sangat sempit sekali. Contoh, saya punya orang tua ibaratnya penghasilannya sebesar sampan ini dan yang di atasnya itu banyak yang naik gitu. Dan saya 7 bersaudara. Coba bayangkan kalau sendiri ya, itu mungkin masih aman. Bagaimana kalau 2, 3, 4, dan 7? Saya baru sadar kalau ternyata setiap kita minta sesuatu ke orang tua selalu marah. Saya ibaratkan kalau saya di atas perahu dan saya goyang-goyang sedikit, saya teriak, jangan banyak goyang, jangan banyak gaya, seperti itu. Kenapa? Karena kita bisa tenggelam. Jadi marahnya orang tua saya itu bukan karena benci dengan saya, tapi ternyata karena kita diarahkan supaya kita hidupnya kita bisa selamat, seperti itu. Jadi kalau Anda orang tuanya suka marah, suaminya Anda suka marah, pasangannya Anda suka marah, itu bukan karena benci, tapi kita mau selamat, cari selamat, seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita memperbesar kapasitas kita? Seperti perahu sebesar ini, mungkin kita bisa lebih fleksibel. Bagaimana kalau misalkan kita punya ruang toleransi sebesar kapal ini? Anda menciptakan ruang toleransi bukan hanya buat untuk dirinya Anda, tapi buat banyak orang, seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang kita perlu lakukan? Anda harus mengukur berapa kebutuhan toleransi finansial yang Anda butuhkan setiap bulan. Kalau berlebih, bagus, karena Anda bisa berbagi. Dan pertanyaannya sekarang adalah, adakah kendaraan untuk menuju ke sana? Bapak Ibu sekalian, saya mau sampaikan ke Anda, kendaraan banyak. Tapi pertanyaannya, kendaraan itu bisa membawa Anda sejauh mana, seperti itu. Misalkan Bapak Ibu sekalian, kalau Anda naik sepeda yang mungkin jangkauannya cuma beberapa kilo. Mungkin Anda bisa memilih naik kapal, tapi mungkin jangkauannya bisa jauh, tapi lama, seperti itu. Tapi pilihannya ada pesawat. Jadi tergantung Anda memilih kendaraan. Contoh, bekerja itu salah satu kendaraan. Tapi cukupkah menyiapkan kain untuk membuat baju buat Anda? Atau Anda berbagi ke keluarga Anda? Kalau misalkan bekerja, tidak cukup, maka Anda harus berpikir berbisnis. Apalagi di Indonesia sekarang, terlalu banyak orang yang membutuhkan pekerjaan, sementara ketersediaan lapangan itu semakin berkurang. Apalagi di kondisi pandemi seperti ini. Banyak orang di PHK, dirumahkan, ada banyak orang usahanya tutup, seperti itu. Jadi kita sekarang dalam kondisi tidak bisa tawar-menawar, milah-milah, apalagi kalau tidak ada pilihan seperti itu. Nah, hal yang menarik adalah kami tawarkan sebuah konsep usaha pada siang hari ini, di mana usaha ini bisa membantu Anda produktif di rumah, walaupun Anda nggak keluar rumah, seperti itu. Dan yang menariknya, usaha ini bisa membuat Anda punya kapasitas unlimited. Anda bisa bangun sebuah ruang toleransi finansial yang sangat besar sekali. Kenapa? Karena memang bisnis ini dirancang untuk besar, pelipatan. Anda bayangkan kalau Anda bangun usaha ini dan Anda punya jaringan di mana-mana, berapa banyak omset yang bisa dihasilkan, berapa bagi hasil Anda bisa dapatkan. Dan intinya Bapak Ibu sekalian, ini hanya sebuah sarana, ini bukan sebuah tujuan. Karena terkadang banyak orang yang fokusnya adalah identitas. Wah, multi level marketing. Apa menariknya multi level marketing? Kalau saya tertarik, apapun itu selama halal dan saya kerjakan dan bisa banyak hasilnya, bisa banyak isinya, maka saya akan jalankan karena isinya lah yang mengenyangkan, bukan kulitnya, seperti itu. Jadi selama pekerjaan ini halal dan bisa membuat ruang toleransi Anda besar, luas, maka ini layak untuk dipertimbangkan. Tapi dalam kondisi seperti ini Anda bingung mau ngapain, walaupun mungkin Anda alergi dengan multi level marketing, ya Anda harus melihat usaha ini. Tapi kalau ternyata Anda punya alternatif, saran saya Anda harus sukses, perjuangkan ruang toleransi Anda itu semakin besar supaya Anda bisa membantu lebih banyak orang. Bapak Ibu sekalian, dalam kondisi seperti ini, tentu ingat Anda mungkin ada yang merasa, wah multi level marketing ternyata, network marketing ternyata, nggak ada masalah kalau Anda nggak tertarik. Tapi kalau Anda sudah mencari solusi dan tidak Anda menemukan, saya minta Anda kembali mereview apa penjelasan tadi Ibu Vitalia. Tanya orang yang memberikan link ini kepada Anda, mungkin ini jalannya Anda untuk menjadi sebuah solusi jembatan memperbaiki finansialnya Anda. Bahkan bukan cuma buat Anda, tapi buat banyak orang di luar sana. Dan yang menariknya usaha ini Anda bisa bangun di rumah. Anda bisa bangun di rumah, bekerja di rumah tanpa harus kemana-mana. Dan ini membantu pemerintah untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Kita tetap di rumah, bekerja di rumah. Dan insya Allah lewat usaha ini Anda bisa
punya kunci bagaimana bisa beradaptasi. Kita boleh jatuh, tapi ingat, Anda harus punya kemampuan mantul lebih tinggi dari sebelumnya. Tapi kalau Anda nggak punya kemampuan untuk mantul, maka Anda mengalami kesulitan hidup yang tidak tahu sampai kapan. Ingat, pandemi ini kita nggak pernah tahu sampai kapan, dan kita harus punya segera solusi. Mungkin itu saja dari saya. Tempat dan waktu saya kembalikan kepada MC. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.